Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Muhammad Persahal. Kali ini saya akan membahas topik yang cukup penting tentang dunia bisnis, usaha, dan marketing. Tentunya kali ini kita akan berfokus pada dunia pariwisata. Kita tahu dapatkan pelanggan itu mudah, membeli produk kita, barang maupun jasa. Yang susah itu adalah mempertahankan. Para pelanggan biasanya hanya membeli sekali untuk mencicipi barang maupun jasa kita. Nah, yang kita fokuskan sini cara untuk mempertahankan pelanggan itu atau mengajak rekan-rekannya untuk mencicipi atau merasakan dari barang dan jasa kita. Maka dari sini saya akan bantu teman-teman untuk mengupas pilar-pilar strategi untuk mempertahankan para pelanggan. 6 pilar ini merupakan psikologis pelayanan yang krusial. Ini bukan sekedar teori, melainkan strategis untuk mempertahankan para pelanggan tersebut. Daripada berlama-lama, langsung saja kita mulai. Let's check it out. Pilar yang pertama yaitu pelayanan informasi. Dari awal, loyalitas pelanggan itu sebenarnya dimulai dari rasa aman. Fokusnya di sini merupakan mengurangi kecemasan dari para pelanggan. Coba saja bayangkan skenario-nya. Jika para pelanggan tidak menerima informasi secara lengkap maupun informasi yang putus nyambung begitu tentang jadwal, harga, maupun prosedur dari kegiatan tersebut, tentu mereka akan merasa ragu dan cemas duluan. Maka dari sini sangatlah penting bagi kita untuk memberikan informasi secara lengkap dan akurat yang dapat diakses oleh para pelanggan. Tentunya pelanggan akan merasa yakin dan juga berpikir tentang kita bahwa jika saja informasinya sudah selengkap, sepraktis, dan sejujur ini, maka pelayanannya tersebut pasti bisa dipercaya. Nah, dari sinilah bibit-bibit dari kepercayaan dan loyalitas dari pelanggan itu mulai tumbuh. Pilar kedua tentunya pelayanan penginapan atau akomodasi. Nah, disinilah kita berbicara tentang kenyamanan emosional. Dalam pariwisata, sebuah penginapan bukan hanya tempat tidur, melainkan tempat untuk beristirahat, memulihkan energi, maupun dipulihkan setelah menjelajah seharian. Kamar yang baik bukan dilihat dari desain maupun dari fasilitas, melainkan dari suasana yang diciptakan, seperti lampu yang hangat, aroma yang menenangkan, dan sapaan lembut maupun tulus dari para staf hotel. Nah, momen-momen kecil seperti ini atau sesederhana ini akan membangkitkan rasa loyalitas dari sebuah pelanggan, seperti para staf menyambut pelanggan dengan nama mereka, atau hanya sekedar mengingat preferensi bantal, maupun memberikan izin kecil seperti memberikan izin late checkout pada pelanggan setia. Momen-momen sederhana dan kecil ini akan membuat para pelanggan merasa dilihat, diingat, maupun dihargai dan memiliki pribadi yang unik. Nah, seperti pada contohnya, selamat datang kembali Pak Budi, kamar favorit Anda telah kami siapkan. Pak Budi yang terasa dari perjalanan jauh, lelah, dan disambut dengan hangat oleh para staf akan merasa dihargai. Momen kecil seperti ini tidak dapat dibeli dengan uang, melainkan tertanam di ingatan dan tentunya akan mendorong pelanggan tersebut untuk datang kembali kepada penginapan hotel tersebut. Selanjutnya kita menuju pilar ketiga, pelayanan transportasi.
Pelayanan ini sering sekali diremehkan, padahal penting untuk membangun kesan pertama maupun kesan terakhir seorang pelanggan atau pariwisata. Seperti contohnya, seorang wisatawan yang baru saja mendarat di bandara dari penerbangan panjang, lelah, dan bingung. Jika disambut dengan pengemudi yang menggunakan papan nama, senyuman hangat, dan berkata, "Selamat datang, perjalanan Anda kami tunggu." Maka hati pelanggan tersebut atau wisatawan tersebut akan berganti menjadi tenang dari kecemasan. Pelayanan transportasi tidak sekedar mengantarkan dari titik A menuju titik B, melainkan sebuah jembatan ekspektasi dan kenyataan. Fokus psikologi dari pelayanan ini ialah rasa kendali atau kontrol, kepercayaan, dan efisiensi. Para wisatawan tidak ingin waktu mereka terbuang sia-sia. Jadwal yang jelas, kendaraan yang rapi dan bersih, serta pengemudi profesional yang akan menciptakan rasa aman dan keyakinan. Sebaliknya, keterlambatan 15 menit tanpa keterangan akan menimbulkan stres, bukan karena waktu, melainkan karena ketidakpastian. Para wisatawan akan merasa mereka tidak tahu dan akan menimbulkan kehilangan kendali atas pengalaman wisata mereka. Maka dari itu, komunikasi adalah segalanya. Jika terjadi hambatan di lapangan, semisal seperti kemacetan, pergantian rute alternatif, maupun cuaca, sampaikan dengan jujur dan cepat pada pelanggan. Berikanlah solusi, bukan sebuah alasan. Contohnya saja, "Mohon maaf, Pak, jalan utama sedang terjadi kemacetan. Kami akan memberikan rute atau kami akan lewat rute alternatif yang telah disiapkan. Estimasi sampai pada tujuan bergeser 5 menit." Kalimat sesederhana itu akan memberikan kembali rasa kepercayaan yang akan hilang. Sebuah pelayanan transportasi tidak hanya efisien, melainkan akan membuat para pelanggan merasa dihargai karena dikendalikan oleh tangan profesional. Mereka akan berpikir, tidak masalah, jangan khawatir. Kami percaya dengan pelayanan ini. Sekalinya rasa percaya itu tumbuh pada mereka, rasa kepercayaan itu akan menjadi modal loyalitas yang sangat luar biasa terhadap kita. Bahkan ketika mereka kembali ke kota asal mereka sering kali menceritakan bukan tentang destinasi mereka, tetapi bagaimana jika mereka dijemput dan diantarkan dengan rapi dan menyenangkan ke dalam perjalanan tersebut. Baiklah, masuk dalam pilar keempat ini, pelayanan makanan dan minuman atau seringkali kita sebut dengan F&B. Dan disinilah pelayanan pariwisata memasuki dari panca indera. Tentunya makanan adalah bahasa universal. Mereka mampu menenangkan, mereka mampu menggembirakan, dan mereka mampu menyembuhkan dari suasana hati seseorang. Dalam industri pariwisata, makanan merupakan bagian dari cerita. Melalui dari sebuah rasa, para wisata mampu merasakan budaya, keramahan, bahkan sebuah filosofi dari tempat tersebut. Fokus dari pilar ini merupakan kesenangan inward maupun kualitas sosial. F&B sering menyajikan makanan tidak membatasi dengan rasa di lidah saja. Mereka menciptakan suasana, cara penyajian, dan interaksi dengan staf. Contohnya pramusaji yang menjelaskan sebuah menu secara detail dan lengkap terhadap pelanggan.
Dia tidak hanya fokus untuk menjual makanan, melainkan mendapatkan pengalaman. Itu juga memberikan informasi secara detail dan membuat para pelanggan terlibat dalam sebuah percakapan akan menimbulkan emotional connection yang kuat. Momen-momen kecil sering terjadi seperti pelanggan yang kembali ke restoran sebelumnya disambut dengan hangat, atau menyajikan minuman favorit pelanggan sebelum mereka minta, ataupun memberi dessert kecil-kecilan secara kejutan saat mereka ulang tahun. Tentunya hal-hal kecil ini bagi mereka akan diperhatikan dan mereka berpikir, wah, mereka ternyata masih ingat aku. Hal ini sudah menjadi sebuah kepercayaan dari sebuah pelanggan ataupun wisatawan tersebut, dan mereka tentunya sudah menjadi sebuah loyalitas bagi para restoran. Fokus dari pilar ini merupakan kesenangan inward maupun kualitas sosial. F&B sering menyajikan makanan tidak membatasi dengan rasa di lidah saja. Mereka menciptakan suasana, cara penyajian, dan interaksi dengan staf. Contohnya pramusaji yang menjelaskan sebuah menu secara detail dan lengkap terhadap pelanggan. Dia tidak hanya fokus untuk menjual makanan, melainkan mendapatkan pengalaman. Itu juga memberikan informasi secara detail dan membuat para pelanggan terlibat dalam sebuah percakapan akan menimbulkan emotional connection yang kuat. Momen-momen kecil sering terjadi seperti pelanggan yang kembali ke restoran sebelumnya disambut dengan hangat, atau menyajikan minuman favorit pelanggan sebelum mereka minta, ataupun memberi dessert kecil-kecilan secara kejutan saat mereka ulang tahun. Tentunya hal-hal kecil ini bagi mereka akan diperhatikan dan mereka berpikir, wah, mereka ternyata masih ingat aku. Hal ini sudah menjadi sebuah kepercayaan dari sebuah pelanggan ataupun wisatawan tersebut, dan mereka tentunya sudah menjadi sebuah loyalitas bagi para restoran. Dan menariknya, momen-momen kecil dan tersentuh atau menyentuh seperti ini tidak tinggal di sebuah tempat makan saja. Mereka akan dibagikan, entah itu lewat media sosial, lewat blog, atau lewat rekomendasi dari mulut ke mulut. Secara tidak langsung, para pelanggan Anda akan menjadi duta loyalitas bagi restoran Anda atau pariwisata Anda. Maka dari itu, F&B tidak terbatas pada dapur saja, melainkan mereka akan menyebar dan menetap di hati para pelanggan yang telah mengunjungi wisatawan Anda. Dan disinilah kita masuk pilar kelima, yaitu pelayanan kegiatan wisata. Dan disinilah jantung dari seluruh pengalaman wisata itu terjadi, tempat dimana kenangan itu diciptakan. Fokus psikologi dari sini ialah pemenuhan harapan, stimulasi, dan rasa kebanggaan. Kegiatan wisata yang baik tidak hanya akan menimbulkan rasa ingin tahu, melainkan kegembiraan dan rasa bangga pada sebuah pencapaian di para wisata tersebut. Contohnya, seorang peserta dari yang takut awalnya mencoba arung jeram berhasil melakukannya, kemudian ia akan kembali tidak hanya dengan foto, tapi sebuah cerita keberanian, rasa pencapaian bahwa ia telah melewati rasa takutnya tersebut. Atau yang kedua, wisata seni, di mana seorang wisatawan belajar untuk menari
untuk mempelajari tari tradisional dan disambut oleh tepukan hangat oleh para penduduk lokal. Dan hal tersebut bukanlah sebuah kegiatan biasa, melainkan momen kecil di mana perasaan seseorang itu mulai berubah. Tugas pemandu wisata tidak hanya menjalankan jadwal, tetapi membuat perjalanan pengalaman wisata tersebut bermakna. Detail kecil seperti musik latar, narasi dari pemandu, bahkan transisi dari antar aktivitas akan membuat atau menciptakan alur emosi yang baik dan bermakna. Setelah aktivitas tersebut selesai, maka berikanlah sentuhan kecil seperti berikan sertifikat positivasi, kenangan dari sebuah foto, melainkan ornamen atau hadiah-hadiah kecil lainnya. Hal-hal sederhana itu akan menjadi penanda emosi bagi para wisata. Ketika mereka melihat hal tersebut, mereka akan memberikan hal-hal positif yang terjadi di sana. Rasa bangga, bahagia, dan kepuasan aktivitas saat setelah melakukan semua itu akan menjadi pelanggan loyalitas berbasis emosi terhadap kita. Dan pada dasarnya, wisata bukan hanyalah tempat berkunjung, tapi melainkan tempat di mana membuat kita merasa hidup dan menjadi kenangan yang mengikat secara mendalam di diri kita. Baiklah teman-teman, kita sampai pada pilar terakhir, pilar ke-6, yaitu pelayanan pemandu wisata. Dan disinilah letak jiwa dari seluruh perjalanan itu terjadi. Pemandu wisata adalah seorang storyteller, fasilitator, dan penjaga dari suasana hati pelanggan. Mereka mampu membuat para wisata merasa tertawa, terkagum, dan tersentuh akan apa yang ia ceritakan. Ia tidak sekedar menyampaikan sebuah informasi, melainkan membuat pengalaman itu sendiri. Fokus pada pilar ini yaitu adalah membuat kepercayaan, membangun koneksi emosional, dan kemampuan untuk menjaga hati seorang wisata. Dia tidak sekedar menjelaskan fakta, melainkan menghidupkannya. Bayangkan seorang pemandu yang menceritakan sejarah candi bukan seperti membaca buku, melainkan dengan gaya, menjelaskan dengan gaya yang mengalir. Contohnya, bayangkan 1000 tahun yang lalu seorang raja berdiri di menara pada pagi hari menatap matahari seperti kita saat ini. Momen sederhana seperti itu akan membuat keajaiban kecil dan para wisatawan akan terlibat seperti masuk dalam ceritanya. Namun, tentunya kualitas seorang pemandu wisata tidak diuji akan lancarnya keberlangsungan dari wisata tersebut, melainkan dari masalah yang terjadi, seperti saat hujan tiba-tiba di tengah perjalanan atau saat bus mengalami masalah atau kendala kecil. Pemandu wisata yang panik akan menurunkan kecemasan kepada pariwisata lainnya, melainkan pemandu yang tenang, fokus, dan berpikir terus positif, ia akan berusaha untuk meminimalisir suasana tegang tersebut dan mengubahnya menjadi momen kebersamaan. Ia akan menjelaskan dengan sedikit jenaka dan rasa humor seperti. Dan inilah teman-teman bonus dari perjalanan ini. Hujan tropis asli dari Indonesia yang autentik. Para wisata yang merasa dilindungi dan dihargai akan membuat mereka menjadi pelanggan loyal dari wisatawan kita. Justru para wisatawan yang tidak mengalami masalah akan menjadi pelanggan yang lewat-lewat saja begitu. Dan dari sinilah para wisata loyalitas tersebut akan datang kembali ke
wisatawan kita. Mereka akan mengajak teman-teman mereka, saudara mereka, dan tentunya rekan-rekan mereka untuk merasakan hal yang sama pada wisata kali ini. Baik, kalau kita lihat kembali dari keenam pilar ini, mulai dari informasi, penginapan, transportasi, makanan dan minuman, kegiatan wisata, hingga ke pemandu wisata, bukanlah bagian yang berdiri sendiri. Mereka adalah rangkaian pengalaman yang saling terhubung, membentuk suatu perjalanan emosional bagi pelanggan saat dalam wisata. Loyalitas tidak tumbuh dari iklan, melainkan dari perasaan yang dihargai dan dipercaya, dari pelayanan yang bukan hanya profesional, tapi juga personal dan tulus. Karena dalam pariwisata, pelanggan tidak sekedar membeli produk, mereka membeli rasa tenang, kebahagiaan, dan kenangan. Dan kalau setiap pelaku pariwisata mampu menjaga keenam pilar ini dengan konsisten, maka yang akan mereka bangun bukan hanya bisnis, tetapi hubungan jangka panjang yang bernilai. Sebuah loyalitas yang lahir dari hati dan bertahan di hati pelanggan lama setelah perjalanan itu berakhir. Mungkin dari sini saja pemaparan materi saya kali ini. Saya akhiri dari sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.